berfungsi, ya maaf, berfungsi sama baiknya dengan organ utama. Jadi kalau ada yang hilang salah satu juga akan berpengaruh terhadap kinerja proses pencernaan. Nah, ini ada apa saja? Ada kelenjar ludah yang ada di rongga mulut, kemudian kelenjar getah lambung yang ada di lambung, kelenjar hati, pankreas, dan kelenjar getah usus. Nah, ini bisa juga panjenengan melihat rongga mulut masing-masing ya. Sudah ada yang giginya ompong mungkin? Nah, kalau yang ompong geraham pasti sangat terganggu ketika mengunyah makanan. Iya enggak? Karena memang fungsinya geraham untuk apa? Mengunyah makanan ya yang masuk ke dalam mulut. Nah, ini ada apa saja di dalam rongga mulut? Kita bisa lihat di dalam rongga mulut ini terdiri dari vestibula dan rongga mulut yang tersusun atas tulang-tulang yang kita sebutkan tadi ya, maksila dan mandibularis. Nah, kalau vestibulum ini antara gusi, bibir, dan pipi. Jadi sekitar sini ya. Nah, tapi kalau rongga mulut berarti semuanya yang mencakupi sampai ke tulang tulang tadi ada tulang rahang atas dan ada tulang rahang bawah atau biasa dikenal mandibula dan maksila. Nah, bisa lihat sambil di depan kaca nih. Coba semuanya mangap. Buka mulutnya. Ya, bisa lihat ya struktur gigi panjang dengan semuanya. Giginya sudah berganti ini ya dari gigi susu ya. Sudah ya. Ya, karena usianya rongga mulut yang dekat dengan pipi ini bagian yang banyak terdiri dari membran mukosa. Makanya empuk ya. Terdiri dari epitel yang berlapis. Nah, bibir nih fungsinya apa? Panjenengan bisa menggerakkan bibir, bisa mencep bibirnya, bisa mengangkat mulut, bisa menutup, itu atas peran dari otot-otot yang ada di sekitar rongga mulut. Jadi kalau misalnya eh, apa panjenengan senam mulut, nah ini adalah karena adanya proses kinerja dari otot-otot yang melingkupi di sekitar mulut. Nah, otot apa saja yang paling berperan? Nah, M itu apa? Muskulus. Nggak usah dihafalin, nanti kalau sudah melihat gambar, panjenengan sudah hafal sendiri. Kemarin sudah belajar tentang ini ya, muskulus juga ya, muskulus skeletal. Sudah, berarti sudah hafal ya. Mbak Elisa sudah hafal ya, mantuk-mantuk ya. Ya, nggak apa-apa, nanti sambil jalan. Oke. Fungsinya apa tadi? Bisa membantu dalam proses berbicara, menghisap dan menjaga makanan agar tetap dalam mulut. Coba bayangkan panjenengan yang saya tidak mempunyai bibir. Bagaimana kalau minum minuman es yang pakai sedotan? Nah, bisa kan menguncup jadinya bibirnya. Nah, itu terkadang tidak kita sadari bahwa fungsi tubuh itu berjalan dengan baik. Kita kadang menyepelekan bahwa cuman kayak gini semuanya bisa. Tetapi kita kalau melihat orang yang dengan kondisi anatomis yang berbeda dengan kita pasti akan lebih bersyukur bahwa oh ternyata adanya bibir itu membantu kita hal sepele ya, misal menguncupkan bibir untuk menyedot, kemudian bisa berbicara dengan jelas. Kita kan kalau melihat orang yang saya bibir sumbing ya, dalam proses berbicara kan juga sangat terganggu, tidak jelas seperti saat kita berbicara. Tapi tidak masalah, itu ada prosesnya sendiri. Tapi yang perlu ditekankan adalah di sini bagaimana mensyukuri dengan kelengkapan tubuh kita. Ya, itu hanya intermezzo saja. Oke, musculus orbicularis oris untuk menutup mulut. Jadi kalau misalnya ototnya ada masalah, panjenengan tidak bisa menutup dengan baik, pas tidur kadang ini ya membuka sendiri ya. Ya.
Nah, itu adalah kenikmatan juga ketika tidur tidak bisa menutup mulut. Nggak apa-apa, itu kondisi berbeda-beda tiap orang. Kemudian ada musculus levator onguli oris untuk mengangkat mulut fungsinya. Dan di sudut mulut ada musculus depressor onguli oris. Ini ketika panjenengan mencep menekan ujung mulut. Nah, coba dipraktekkan masing-masing bisa. Gini, mencep gini bisa menekan masing-masing ujung mulut. Nah, oke. Nah, ini ya. Tadi musculus orbicularis oris untuk apa tadi? Di sini? Menutup mulut. Menutup mulut ya. Ini kan di sini, sekitar sini. Kemudian depressor onguli oris. Menekan ujung mulut. Ya, makanya ada di ujung sini ya. Kemudian ini levator onguli oris tujuannya untuk mengangkat. Jadi panjenengan bisa lihat aja, bisa dihafalkan, gampang. Oh, kalau levator berarti mengangkat. Mengangkat berarti kan ada di bagian atas. Kemudian orbicularis ada di bawah, tujuannya untuk merapatkan, menutup. Terus yang ada di ujung-ujung adalah depresor. Nah, itu gampang ngapalinya. Yang lain monggo kalau mau dihafalkan, tetapi intinya yang fungsi secara umum saja. Boleh sekali kalau mau menghafalkan semuanya. Ya. Nah, ini ya. Di dalam rongga mulut itu tadi ada tulang langit-langit. Ada langit-langit keras dan langit-langit lunak. Yang ada di belakang itu palatum lunak. Kita biasa menyebutkan palatum ya. Palatum durum, palatum keras, dan palatum mole atau palatum lunak. Nah, ini juga ada organ-organ yang menyusun di rongga mulut. Ada pipi. Coba pegang pipi masing-masing. Ya, coba bayangkan kalau nggak ada pipi. Gimana? Ini sangat keterkaitan ya antara organ satu dan lainnya, karena memang fungsinya misal berbicara, itu kalau nggak ada lidah juga kita tidak bisa mengontrol suara. Kemudian nggak ada pipi, kita juga susah untuk bergerak, menggerakkan mulut, apalagi nggak ada ototnya. Nah, itu malah lebih nggak enak lagi, nggak bisa bergerak dengan bebas, mulut aja nggak bisa terbuka. Nah, ya di dalam pipi ini ada otot yang paling berperan, yaitu otot buksinator ya, yang tadi ada di sebelah rongga mulut. Kemudian pada gigi ada berapa jenis gigi? 3, Ibu. Ya, 3 ya, dengan fungsinya masing-masing ya. Gigi seri yang ada di depan untuk memotong makanan. Coba bayangkan kalau gigi geraham yang ada di depan. Nah, susah motongnya kan? Iya, jadi susunan gigi ini sudah sedemikian rupa diatur sama Allah ya, bersyukur ya, maksudnya dengan susunan fungsi gigi yang bisa membantu kita dalam merasakan makanan, mencerna makanan, memotong makanan. Jadi kalau misalnya ada satu gigi geram saja yang ompong atau tidak ada, kita kan juga kesulitan dalam mengunyah. Proses mengunyahnya akan lebih lama, ya enggak? Karena gigi atas dan gigi bawah itu kan saling terkait. Kalau ada satu yang ompong saja, itu kan tidak ada gerusan, tidak ketemu gerusannya. Nah, ini ya gambarnya molar, premolar itu gigi geraham. Gigi seri yang ada di depan ada berapa jumlahnya? Ada 8, Ibu. Ada 8 ya. 4 atas, 4 bawah. Kemudian gigi taring, ya kayak giginya singa ya, yang untuk mencabik-cabik makanan. Kemudian gigi geraham, premolar yang lebih ada di depan, dan molar gigi geraham dewasa yang ada di belakang. Dan ini struktur dari gigi. Nih, kalau misalnya panjenengan sakit gigi, bagian mana yang sangat berpengaruh? Daerah bagian pulpa, karena di sini ada banyak pembuluh
darah atau pembuluh saraf yang ada di gigi. Jadi kalau nyeri-nyeri berarti ada masalah di pulpa. Nah, kalau ada lubang gigi itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi gigi karena selain adanya gangguan saraf atau gangguan di dalam saraf gigi ini juga lubang gigi bisa menyebabkan bakteri masuk. Nah, makalah terjadinya infeksi pada gigi yang juga berperan dalam proses nyeri ya, kadang juga bengkak. Nah, itu terjadi inflamasi atau infeksi pada gigi. Nah, ini lebih detailnya lagi, lapisan-lapisan yang ada pada gigi. Nah, email bukan surat elektronik ya, email pada gigi ya. Lapisan yang paling luar yang melindungi gigi dan berstruktur keras. Kemudian dentin, di bawahnya email, lebih lunak daripada email. Kemudian tadi pulpa yang paling banyak berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan limfe. Nah, ini nutrisi yang untuk pertumbuhan gigi, proses pertukarannya terjadi pada daerah pulpa. Nah, ini gunanya juga untuk menerima rangsang, karena di dalamnya banyak pembuluh saraf. Pembuluh saraf ini kan fungsinya untuk menerima rangsangan. Oke. Nah, tadi jumlah dari gigi ya, ada gigi seri sebanyak 8, 4 atas dan 4 bawah. Letaknya ada di depan, yang paling depan. Nah, sambil meringis boleh di depan kaca, lihat mana sih gigi seri. Ya, kemudian gigi taring, sampingnya gigi seri. Ke atas, 2 bawah, dan berbentuk runcing ya, seperti giginya macan. Nah, ini fungsinya untuk mencabik-cabik makanan atau untuk memotong makanan. Kemudian gigi geraham yang awal, premolar, ada 4 atas. Fungsinya hampir sama ya, dengan gigi molar ya, itu mengunyah makanan. Tetapi untuk lebih halusnya adalah gigi geraham yang belakang. Nah, lidah. Nah, ini ada lidah. Coba semuanya melet. Ada lidahnya enggak? Lidahnya bersih enggak? Bersih enggak? Kenapa di lidah itu ada putih-putih? Itu namanya apa? Putih-putih yang ada di lidah. Benjolan-benjolan warna putih kecil-kecil. Kan tidak ada lidah yang berwarna yang strukturnya halus. Ya enggak? Lidah panjenengan halus apa kasar? Kasar, Ibu. Ya, kasar. Itu ada apanya? Papila. Ya, papila. Papila fungsinya untuk apa? Apa? Menerima rangsang, Ibu. Menerima rangsang. Bisa. Ya, apalagi? Nah, ini adalah struktur lidah di mana ada pembagian untuk pengecapan rasa. Ada yang tahu nggak? Nomor 1, mengecap rasa apa? Nomor 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita tidak punya lidah, coba bayangkan kita nggak punya lidah. Kita berbicara aja, kita membutuhkan bantuan lidah kan? Ya. Coba kalau ketika berbicara lidahnya diam, bisa nggak? Tidak akan keluar suara ya, tidak bisa membentuk huruf A misal, huruf O, huruf I misal. Nah, kalau lidahnya diam kan nggak bisa berbicara dengan jelas, apalagi ketika makan. Makan kan kita membutuhkan sesuatu untuk memindahkan dari gigi ke gigi ya. Nah, ini fungsinya lidah. Kalau tidak ada lidah, makanannya berhenti di situ aja, nggak bisa. Susah. Dengan sakit gigi aja juga rasanya nggak karuan kan, sakit juga. Jadi kalau misalnya ada salah satu saja yang terganggu, akan berpengaruh terhadap proses pencernaan. Ya, ini ada rasa apa saja nih di nomor 1? Manis, Ibu. Manis, Ibu. Manis. Ya, nomor 2. Asin. Asin. Nomor 3. Asam. Nomor 4. Pahit. Ya.
Pokoknya yang pahit-pahit ditaruh di belakang aja ya. Kita lihat ke depan yang manis-manis saja ya. Yang pahit nggak usah dilirik, biar di belakang aja. Ya gampang ngapalnya seperti itu aja. Pokoknya yang pahit nggak usah dilihat, di belakang aja. Yang depan adalah yang manis. Oke. Ya, benar semua nih. Oke. Udah belajar berarti tadi malam ya. Nah, ini adanya papila di dalam lidah. Tadi karena struktur pada lidah itu kasar ya. Kayak apa ya? Jonjot kecil-kecil yang menyebar di dalam lidah. Nah, ini papila yang paling banyak adalah papila filiformis yang ada di atas permukaan lidah. Kalau yang lainnya sebagian kecil, tidak menyebar keseluruhan. Kalau fingiformis hanya ada di permukaan ujung lidah, lebih kecil kalau fingiformis. Kemudian fungsinya untuk apa tadi? Menerima rangsangan. Perlu nggak kalau misalnya saat membersihkan mulut, lidahnya juga dibersihkan? Perlu ya, karena sisa makanan itu tidak hanya menempel pada gigi. Makanya ada alat yang khusus untuk membersihkan lidah ya. Seperti bukan pakai sikat gigi, beda. Eh apa kayak serok gitu ya, Mbak? Pernah pernah membersihkan nggak? Karena kalau tidak dibersihkan lidahnya kotor sekali, warna putih gitu, mengendap kotoran makanannya. Ya bisa saja terjadi infeksi sarang bakteri. Jadi juga harus rutin untuk dibersihkan. Nah, ini ada kelenjar aksesoris yang ada di rongga mulut, yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdiri dari 3, kelenjar parotis, kelenjar sublingual, dan submandibular. Terletaknya ini ya, parotis ada di bagian atas. Nih, dibayangkan. Sebenarnya fungsi kelenjar ludah ini apa? Panjenengan kalau misalnya makan tidak ada air yang melumasi, rasanya seret ya. Nah, ini fungsinya juga untuk melumasi makanan agar proses pencernaannya lebih mudah, lebih gampang halus. Coba bayangkan kalau jenengan lagi ngulek, tahu ngulek ya, ngulek keras banget lah. Untuk melunakkan kita kan butuh cairan. Nah, ini fungsinya dari kelenjar ludah menghasilkan air liur untuk melumasi makanan. Kalau misalnya tidak ada cairan, kita merasa seret, untuk menelan aja susah, ya enggak? Nah, ini juga fungsinya untuk membersihkan ini rongga mulut juga, karena kalau tidak ada cairan, makanannya menempel semua pada gigi, pada lidah. Kalau ada cairan, semuanya akan ikut tertelan. Nah, makanya harus sering-sering membersihkan gigi, karena ketika sudah terbentuk plak pada mulut, nah itu juga susah, harus harus ke dokter gigi ya, harus scaling untuk membersihkan plak pada gigi, karena plak itu juga bisa berpengaruh terhadap nyeri sakit gigi. Ya, sehingga menyebabkan bau mulut juga karena ada kotoran yang ada di dalam mulut. Nah, selanjutnya adalah organ faring. Ini adalah saluran penghubung antara rongga mulut dan esofagus atau kerongkongan. Nah, faring ini juga terdiri dari 3 bagian ya. Ada nasofaring yang menghubungkan dengan hidung, kemudian orofaring menghubungkan dengan mulut, dan laringofaring menghubungkan antara faring dengan laring. Nah, coba dicermati dulu gambarnya. Nah, fungsinya apa ini selain untuk menghubungkan rongga mulut dan esofagus? Ada yang tahu fungsinya enggak?
apa? Menghubungkan. Selain itu apa? Kalau kita menelan, kita melewati faring kan? Nah, Itu jadi dorong. ya, jadi itulah fungsinya saluran untuk menghubungkan antara rongga mulut dan kerongkongan atau bahasa kerennya esofagus. Tidak langsung ke lambung. Kalau langsung ke lambung bahaya, nggak ada salurannya. Sampai sini ada yang mau diklarifikasi? Belum ada? Oke. Selanjutnya adalah esofagus atau kerongkongan. Nah, salurannya panjang ya, dari atas turun ke bawah. Panjangnya sekitar 25 cm. Panjang juga ya. Coba ditarik penggaris 25 cm berapa? Panjang sekali. Ya, ini adalah kerongkongan yang berbentuk tabung mempunyai otot-otot yang bisa dilewati makanan menuju ke lambung. Nah, di dalam esofagus ini terjadi sama halnya gerakan peristaltik yang ada di usus, yaitu mendorong makanan. Jadi ada otot-otot yang berkontraksi untuk menyebabkan gerakan peristaltik dalam kerongkongan ini sendiri. Nah, selanjutnya adalah lambung. Lambung bahasa kerennya apa? Gaster ya. Ya, makanya kalau misalnya ada dokter yang menyebutkan gastritis, nah itu gaster dan tis itu radang. Jadi peringat ya. Nah, pada lambung ini terdiri dari 4 bagian. Kardiak itu bagian paling depan sebagai pintu masuk lambung. Kemudian fundus kardiak untuk menyimpan makanan yang ada di lambung. Setelah itu ada bagian tengah terdiri dari otot dan terdapat banyak kelenjar. Nah, disebut dengan korpus. Kemudian pilorus, pintu keluar untuk menuju usus halus. Nah, di dalam pilorus ini juga ada sfinkter yang fungsinya untuk membuka pada pilorus ini dan mengalirkan makanan ke dalam usus halus. Sfinkter otot berkontraksi. Nah, ini ya bisa dilihat adanya sfinkter di sini, sfinkter piloris. Nah, untuk menghubungkan antara lambung dan usus halus. Ketika makanan sudah selesai berproses di lambung, kemudian makanan dikeluarkan dengan cara sfinkter pilorusnya terbuka. Jadi ini menutup terlebih dahulu. Kalau tidak ada sfinkter pilorus, makanannya langsung merembes ke usus halus. Jadi biar tidak keluar dulu. Nah, di dalam lambung ini ada beberapa otot polos yang fungsinya tadi ya berkontraksi ketika ada makanan yang perlu dicerna, ada otot longitudinal, sirkular, dan oblik. Coba cermati. Nah, ini juga di dalam lambung ada rugae. Fungsi rugae untuk apa? Ada yang tahu fungsi rugae? Izin menjawab, Ibu. Iya, Mbak Dewi. Untuk meregangkan saat ada asupan yang masuk ke sistem pencernaan. Iya, jadi ini juga terkait dengan proses pencernaan ya, otot berkontraksi ini ketika ketika makanan apa? Ketika makanan sudah mengisi penuh lambung, rugae ini seperti tampak permukaan halus, jadi meregang seperti itu. Terima kasih Mbak Dewi Salma. Nah, apa saja senyawa kimia yang dihasilkan oleh lambung? Nah, ini kaitannya proses pencernaan selain secara mekanik dibantu otot-otot, juga ada bantuan secara kimiawi yang membantu proses penyerapan atau pencernaan di dalam lambung.
Tidak perlu dihafalkan, cukup dipahami saja. Sama aja ya. Nah, ini kaitannya senyawa-senyawa kimia atau biasa dikenal dengan enzim. Enzim-enzim yang ada di lambung, kayak asam klorida, fungsinya untuk merangsang pengeluaran hormon sekretin. Nah, ini kaitannya dengan kemarin ya, hormon yang kita pelajari di pertemuan pertama dengan saya. Nah, sudah lupa atau masih ingat? Ya, nanti dibuka lagi ya. Mbak Dewi Salma senyum ya, kayaknya sudah mulai menghilang ini materinya. Tidak apa-apa, kalau anatomi memang butuh pemahaman yang agak lama, tidak masalah. Saya juga masih belajar. Nah, ini kaitannya ya, fungsi-fungsinya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian setelah dari lambung kita bergeser ke usus halus. Nah, di usus halus ini terdiri dari duodenum, jejunum, dan ilium. Ternyata panjang sekali ya. Nah, itu kenapa bentuknya berlekok-lekok ya. Ternyata kalau ditarik panjangnya luar biasa. Ini hampir berapa berarti? Hampir 6 meter. Kok bisa ya masuk ke perut ya? Ya, luar biasa ya. Nah, fungsinya untuk apa? Yang pertama untuk menerima cairan, menerima sekresi dari hati atau pengeluaran yang dihasilkan oleh hati dan pankreas. Kemudian mengabsorpsi makanan dan menyalurkan untuk diserap kembali sampai menjadi feses di usus besar atau di kolon. Kemudian bisa membantu penyerapan protein dalam bentuk asam amino. Nah, ini juga ada fungsi atau peran dari enzim-enzim yang ada di pencernaan atau di organ usus halus. Jadi, apa saja yang dicerna di dalam usus halus. Nah, ini senyawa kimia yang ada di usus. Bisa dibaca sendiri. Oke, sekarang kita bergeser ke usus besar atau kolon. Nah, ini panjangnya lebih pendek dibandingkan usus halus. Terdiri dari cecum, kolon ascendens, kolon transversum, banyak ya, kolon descendens, sigmoid, rectum, dan saluran anus yang paling akhir. Nah, fungsinya apa? Ini adalah bagian penyerapan terakhir yang untuk menyerap air. Jadi kalau misalnya panjenengan kurang minum air, nah ini fungsinya juga sangat terganggu ya. Makanya terjadi konstipasi juga. Fesesnya keras. Karena penyerapan di kolon ini juga menyerap banyak air. Kalau misalnya semakin lama tidak BAB juga akan menyebabkan konstipasi karena semakin lama di dalam kolon akan terus direabsorpsi terus kan. Sudah diserap lagi sehingga keluarnya keras. Sudah pernah ada yang mengalami konstipasi? Nah, keras ya. Ya, seperti itu. Airnya nggak ada. Jadinya keluarnya susah. Ya, makanya ngedennya juga perlu usaha yang luar biasa. Nah, ini bagian-bagian dari kolon. Ini apa? Ini tadi transversum kolon. Kemudian cecum. Cecum ini kayak buntut kecil gitu ya. Terus ascending. Ascending ada di bagian mana? Dextra. Kemudian descending bagian sinistra. Ada sini sigmoid. Rectum untuk bagian pengeluaran feses. Kemudian yang paling akhir adalah saluran anus. Di sini ada sphincter juga sama hanya tadi yang ada di lambung, ada sphincter pylorus. Jadi ada otot-otot di sini yang untuk membuka dan menutup anus. Dan ini kan gerakannya juga bisa panjenengan sadari ya, gerakan anus kapan ketika mau menutup dan membuka. Ya, ini sistem di bawah kendali saraf otonom. Saraf somatik yang bisa disadari. Ya, kalau misalnya denyut jantung, kemudian
proses pencernaannya di dalam itu kan di bawah kendali saraf otonom, saraf yang tidak bisa kita kendalikan. Kayak kita berdetak jantungnya itu kan kita tidak bisa mengendalikan. Ayo berhenti ya, ini kan nggak bisa. Nah, itu di bawah kendali saraf otonom. Oke. Nah, apendik. Apendik ini yang ada di dalam usus besar. Ini contoh adanya gangguan di dalam ini usus buntu. Paling sering dikenal adalah usus buntu ya, karena gambarnya memang buntu seperti ini ya. Ujungnya tadi apa namanya? Seikum ya. Seikum. Nah, ini kalau misalnya normal seperti ini. Kalau ada inflamasi atau infeksi memerah seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan imunitas tubuh. Jadi kalau ada infeksi yang paling berat, paling bereaksi adalah di usus buntu. Karena bisa menimbulkan perforasi. Perforasi apa? Apa perforasi? Harus mengenal istilah-istilah ini juga ya. Bisa menyebabkan lubang dindingnya masuk ke dalam abdomen. Nah, ngeri ya. Jadi makanya harus dijaga juga nih sistem pencernaan tubuh kita. Karena salah satu misalnya ada yang kinerjanya tidak baik, ada gangguan akan berpengaruh ke yang lainnya. Oke, organ pendukung yang lainnya tadi hati. Ini hati secara eksplisit ya, secara nyata ya, bukan hati perasaan ya. Selain untuk tadi biasanya paling umum itu untuk menawar racun. Jadi kalau ada makanan yang harus diserap kemudian tidak sesuai dengan tubuh. Nah, ini fungsinya hati, menetralisir adanya kandungan yang tidak sesuai dengan tubuh. Dipersarafi oleh arteri hepatika dan vena hepatika. Jadi arteri itu darah yang membawa nutrisi kaya dengan oksigen. Kalau vena yang mengeluarkan ya. Jadi jangan terbalik ya. Vena itu minim dengan oksigen. Makanya warnanya biru. Nah, fungsi hati ya. Detoksifikasi. Nah, paling berperan kalau ada zat-zat yang beracun, tadi fungsinya menetralisir racun atau zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Ini perannya dari hati. Jadi memang sangat bagus untuk pencernaan karena selain untuk menawar racun juga zat-zat yang asing yang sekiranya tidak cocok untuk tubuh, prosesnya di sini dinetralisir oleh hati. Nah, kandung empedu. Ini sampingnya hati ya letaknya ya, lebih kecil. Mana nih empedu? Nah, kecil banget nih, hijau. Pernah melihat empedu ayam ya, warna hijau kan? Ya, pernah ada yang ini ikut membuka? Enggak. Kalau pecah mitosnya rasanya pahit ya. Tapi nggak tahu nih, saya belum membuktikan itu kalau ayam. Oke. Gimana Mbak Mutiara? Hah? Bocor ya itu suaranya. Ya. Oke. Maaf Ibu. Nggak apa-apa. Nah, empedu fungsinya untuk apa? Izin menjawab, Ibu. Oke, Mbak Elisa. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu satu membantu pencernaan dan penyerapan lemak, dua berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Ya, ini juga sangat berperan dalam proses pencernaan ya. Adanya asam empedu, asam kolik, ini juga disintesis oleh
hepatosit yang berasal tadi dari kolesterol yang dicerna oleh empedu. Kemudian juga tadi ada fungsinya apa, Mbak? Mencerna sel darah merah ya? Ya, ini kaitannya juga adanya bilirubin. Bilirubin ini juga nanti kalau diproses yang memberikan zat warna pada feses kuning. Kan bilirubin itu ada urobilin. Urobilin ini juga yang bisa memberikan warna pada feses atau air kencing, air kemih ya. Ya, diproses urobilin. Kemudian juga hasil dari pemecahan sel darah merah tadi dipecah, kemudian disekresi, dibagi dua dalam urin dan dalam feses tadi. Jadi perannya empedu ini menghasilkan selain membantu pemecahan sel darah merah yang dipecah menjadi bilirubin, kemudian juga bisa memberikan warna pada urin atau feses tadi. Kalau misalnya ikterus kaitannya dengan bilirubin, apa? Pernah mendengar istilah ikterus? Bayi mengalami kuning, itu karena adanya kondisi bilirubin yang tinggi. Ya, jadi kalau normalnya bilirubin pada bayi itu kurang dari 5 mg per dl. Jadi kalau misal ada kondisi bayi berwarna kuning, ini karena kadar bilirubinnya yang meningkat. Makanya kok harus sering dijemur bayinya. Nah, kaitannya dengan pemecahan bilirubin. Oke, ini tadi sudah dibaca Mbak Elisa. Nah, ini adalah pembuluh darah yang mempersarafi dari empedu. Panahnya kelihatan nggak? Sini ya, mengarah dari sini, empedu masuk dari hati, kemudian mengalir ke sini, diolah dulu masuk ke dalam kantong empedu. Setelah itu dikeluarkan lagi melalui saluran. Nah, duktus ini namanya, istilah kerennya adalah saluran, duktus-duktus. Ada duktus cysticus, duktus hepatica, banyak sekali ya. Nggak perlu dihafalkan, cukup dipahami saja. Nah, ini alurnya seperti ini panahnya. Diolah lagi masuk ke dalam pankreas dan berakhir di duodenum atau di usus halus. Ini masuk ke pankreas tadi setelah dari empedu. Banyak ya ternyata organ pencernaan ya kalau dihafalkan secara detail ya. Pankreas ini terdiri dari tiga bagian yang besar. Ada kepala pankreas, badan pankreas, dan ekor pankreas. Nah, pankreas ini selain berfungsi sebagai organ pencernaan, juga kemarin kita pelajari di organ endokrin ya. Ya, jadi menghasilkan beberapa hormon juga. Nah, di dalam pankreas ini terdapat sel-sel yang membentuk pulau Langerhans. Apa fungsinya? Pulau Langerhans tadi ya, salah satunya juga menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Kalau insulin fungsinya untuk apa? Menurunkan gula darah. Ya, kalau glukagon? Meningkatkan gula darah Ibu. Iya, jadi kinerjanya tidak sinergis ya, bertolak belakang antara hormon insulin dan glukagon yang dihasilkan dalam kelenjar pankreas. Ya. Glukagon ini meningkatkan gula darah yang berasal dari otot untuk diubah menjadi gula darah. Nah, ini senyawa kimia, enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas.
Itu ada hormon juga. Makanya tadi saya bilang untuk pankreas selain ada fungsi pencernaan juga sebagai fungsi endokrinnya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Ibu. Oke, gimana Mbak Anji? Mbak Anji dulu. Izin bertanya, Ibu. Untuk masalah kasus operasi usus buntu itu apakah benar dikarenakan salah satu faktor saat kita makan tidak lembut ngunyahnya? Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih ya Mbak. Jadi itu saya jawab tidak seluruhnya benar ya, karena proses pencernaan kalau kita bilang pencernaannya pengunyahannya tidak halus, tetapi buktinya di dalam lambung kita masih mengalami proses pencernaan kan, baik itu secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, kalau misalnya karena tidak halus, ya masih ada organ-organ lain yang berfungsi mencerna makanan yang kita konsumsi. Jadi karena tadi sudah saya singgung adanya infeksi di dalam usus, makanya itu harus dilakukan operasi. Jadi harus dibenahi ususnya. Bisa itu dipotong atau mungkin diperbaiki jaringannya. Jadi itu tidak seluruhnya benar ya, karena proses pencernaan tidak hanya ada di dalam mulut, karena ada di lambung, ada di pankreas, di empedu, masih ada di usus juga. Jadi mungkin itu pemikirannya masih konvensional ya. Jadi tidak halus makanannya menyumbat di saluran sehingga ada terjadi infeksi dan harus dipotong ususnya. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi kalau secara logika kan kita bisa menjelaskan bahwa pencernaan itu tidak hanya di dalam organ mulut, karena organ mulut itu kan memang mekanis menggunakan gigi ya kan. Nah, diperhalus lagi menggunakan organ-organ yang lain yang ada di lambung, ada di usus menggunakan enzim-enzim atau senyawa kimia. Ya, terima kasih Mbak Anji. Sudah bisa menjawab Mbak Anji? Tes sinyalnya ya sepertinya ya. Oke, yang lain ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya, Bu. Siapa dulu ini? Siapa ya? Mbak Mariana. Izin bertanya, Ibu. Jika terjadi kegagalan fungsi hati, apakah bisa menyebabkan gangguan pencernaan, Bu? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini ya, kalau tadi saya bilang adanya salah satu gangguan pada organ pencernaan itu sangat berpengaruh terhadap fungsi tubuh kita. Kalau misalnya hati yang gagal menetralisir atau mendetoksifikasi racun, ya, jadi racunnya tidak bisa tersaring, ikut terserap di dalam tubuh kita. Nah, kaitannya apa? Kalau misalnya kita biarkan akumulasi, itu juga sangat berpengaruh terhadap fungsi tubuh. Yang tadinya kita sehat, tadinya kita bugar. Kalau sudah terakumulasi zat asing atau zat racun yang masuk ke dalam tubuh, ya kita akan mengalami gangguan pada tubuh. Contohnya apa? Contohnya apa? Mungkin karena adanya zat asing yang masuk banyak menumpuk, makanya terjadi sirosis hati, kerja hati jadi berat karena banyaknya zat asing yang masuk tidak bisa menetralisir dengan bagus. Nah, itu akhirnya terjadi peradangan pada hati atau sirosis hati seperti itu. Itu Mbak Maya, Mbak Mariana.